Kalau untuk level yang lebih kompetitif, apalagi SEA Games, kita nggak cukup ngandelin skuadnya Gerard van den Burg. Harus gue bilang ketika itu ada tambahan vitamin. Apa? Pemain diaspora. Bagaimana keputusan Coach Indra untuk memberikan kepercayaan kepada Ivar Jenner sebagai kapten itu kunci juga sih. Wah, dia mainnya itu terutama di leg pertama ya, walaupun kita kebobolan 3, tapi peran dia tuh influential banget. Pertanyaannya, ini sebenarnya roadmap-nya yang mana nih? Garuda mendunia atau Garuda membara? Tapi setelah gue pelajari, oh ternyata roadmap yang baru ini seolah-olah meratifikasi ataupun mengkoreksi roadmap yang lama setelah kegagalan kita di Piala Dunia kemarin. Ada cara nggak ya Om ya untuk bisa memastikan bahwa roadmap ini ketika nanti ada pergantian ketua umum itu tetap dijalankan? Itu pertanyaan yang bagus tuh. Karena roadmap itu Glenn, setiap ketua umum punya roadmap. Nah, sebagian masyarakat yang menginginkan ET out itu menurut gue lebih ke emosional. Sekarang kalau misalnya ET out gitu, apakah akan menjamin penggantinya akan lebih baik? Om Yuke balik lagi di Liputan All Sport. Udah lama Om. Lama ya? Kita biasa di pojokan sana, sekarang Kita ke center, ke tengah. ke tengah. Karena walaupun ini FIFA Matchday Indonesia nggak main, Iya. digantikan dengan timnas U23, tapi ini tampaknya PSSI tetap menjadi center nih untuk supporter kita, Center Bu. of attention ya. Center of attention. Sebelum ke center of attention, gue mau mulai dulu dari ini Om, timnas U23. Iya. Semalam akhirnya melakukan 2 kali uji coba kan. Kalah melawan Mali 3-0 dan juga kemarin 2-2. Gue pengen tahu dulu pandangan lu soal permainan timnas di 2 pertandingan kemarin. Seperti apa Om? Menarik nih kalau bicara permainan, kita suka nggak suka harus akui ada progres. Ya, ada progres. Sebenarnya kalau dari hasil sama aja ketika timnas U23 ini uji coba saat lawan India kan. Sekali menang, sekali kalah, sekali seri. Ini Yes. kan juga sama kan. Tapi kan dari progres permainan kelihatan perubahannya sangat signifikan. Kita banyak opsi dibanding ketika uji coba kemarin lawan India ya. Opsi dalam konteks karena materi pemainnya lebih kaya. Lebih punya pilihan posisi gitu ya. Dan kualitasnya juga kita harus akui. Sebelum-sebelumnya gue juga sering ngomong dalam beberapa kesempatan ketika pas project kayak Gerard van den Burg itu fail boleh dibilang. Terus kemudian ada target selanjutnya adalah SEA Games. Gue langsung katakan kita nggak bisa ngandelin tim yang ini. Tim yang dipakai oleh Gerard van den Burg. Di AFF berarti. AFF dan kualifikasi Piala Asia. Yang itu gue sayangin juga, kita padahal di Piala Asia U23 sebelumnya kita sampai 4 besar, tapi buat besok kita nggak ada. Itu sangat disayangkan ya. Tapi oke, kita kembali lagi ke intinya, karena kalau untuk level yang lebih kompetitif, apalagi SEA Games, kita nggak cukup ngandelin skuadnya Gerard van den Burg yang pilihannya sangat minim, kualitasnya juga sangat terbatas. Jadi harus gue bilang ketika itu ada tambahan vitamin, ada booster, pemain diaspora. Karena kita nih posisinya mempertahankan gelar, itu nggak mudah, nggak gampang. Lawan-lawan udah baca kita juga, apalagi kalau SEA Games itu kan selalu timnya tuh ganti setiap edisi kan, karena kan kelompok umur. Jadi harus ada nilai tambah dari skuad yang kita miliki, dan akhirnya benar datang pemain-pemain diaspora ini dan kelihatan perubahannya sangat signifikan dibanding ketika laga lawan India. Lawan India ya, yang 2 kali itu kan benar-benar peninggalan dari skuadnya Van den Burg. Soalnya bukan cuma untuk menambah kualitas juga, tapi untuk membuat harapan baru, mengingat kalau masih mempertahankan skuad Gerard van den Burg yang notabene mostly adalah main domestik, itu secara mental tuh berat untuk ngangkatnya. Karena 2 kalah di event yang besar ya, untuk kelompok umur U23 kemarin itu kan event yang penting ya, Piala AFF, kemudian kualifikasi Piala Asia itu kan beruntun. Itu kalau masih mengandalkan skuad yang sama buat target berikutnya, itu ngangkat mentalnya udah berat Glenn. Jadi harus ada perubahan yang signifikan. Perubahannya itu yang utama adalah menambah kualitas timnya, kualitas materi pemainnya, dan syukurlah ternyata itu bisa terjadi gitu. Makanya begitu uji coba kemarin melawan Mali, gue juga sebelumnya agak pesimis juga, kenapa Mali yang dipilih gitu ya. Ini untuk membangun tim yang baru gitu, lawannya logikanya harusnya yang lebih low dulu lah, jangan terlalu tinggi. Tapi ternyata Coach Indra mengatakan bahwa dia memang memilih lawan yang kuat, supaya dia bisa menguji skuad barunya gitu. Dalam pikir gue, masuk akal juga karena kesempatan buat uji cobanya sedikit kan. Praktis setelah lawan Mali ini kan mereka dipulangin lagi. Nanti ketemu lagi udah eventnya kan, karena gak ada lagi FIFA Matchday kan. Yes. Nah jadi
kembali lagi ke soal bagaimana permainan dua game kemarin lawan Mali, gue harus akui progresnya sangat bagus. Dan kita juga harus highlight ya, bagaimana perubahan strategi, taktikal yang dilakukan oleh Coach Indra dari 2 laga itu kan menunjukkan bahwa tim ini tuh punya banyak variasi. Yeah. Sebelumnya untuk yang contoh dasar lah dari sisi formasi ini kan dasar sekali ya. Sebelumnya pakai 4-3-3 misalnya, terus kemarin pakai 3-4-3 itu kan dasar ya. Itu udah kelihatan berubah cara mainnya. Terus kemudian dari peran-peran pemain-pemain tertentu, itu juga kelihatan kita punya banyak opsi ya. Ternyata Ivar Jenner nggak cuma bisa bermain sebagai nomor 6 ataupun juga libero midfielder ya, ataupun juga false defender gitu ya. Ternyata ketika pakai 3-4-3 dia bisa juga jadi gelandang jangkar bersama dengan Rivaldo Vakpahan gitu kan. Itu kan dan itu juga Glenn diakui sendiri oleh Ivar Jenner, dia mengatakan tim ini kayak taktik gitu ya. Maksudnya banyak variasi yang bisa dilakukan. Apalagi dalam fase permainan itu komposisi ataupun strukturnya itu bisa berubah-berubah tuh. Misalnya dari 4-3-3 bisa menjadi 4-2-3-1. Bisa menjadi 3-4-3 dalam jalannya permainan ya. Kemudian di laga berikutnya dari 3-4-3 sendiri itu juga bisa berubah jadi 5-3-2. Jadi itu kan hal-hal positif ya dari pengkayaan opsi permainan yang ditampilkan oleh Coach Indra di 2 laga kemarin. Kemudian juga dari pemain-pemain yang ditampilkan, kita juga dapat temuan-temuan taktik yang bagus ya. Misalnya ternyata Donitri itu di laga pertama kalau dimainkan sebagai sayap murni, sebagai penyerang sayap itu lebih tajam ya. Yeah. Lebih banyak menghadirkan bahaya. Lebih membahayakan. Walaupun karakternya dia tuh bukannya inverted striker ya ataupun flanker, dia pasti crosser ataupun cutbacker gitu ya. Tapi dari situ bahaya-bahaya itu tercipta karena Doni lepas sedikitnya dari porsi dia harus bertahan, ya kan? Itu satu. Kedua, ketika pas di laga berikutnya dia pakai Indra Safri pakai 3-4-3 di mana Doni bermain sebagai gelandang di situ ya. Itu kan kelihatan agak sedikit atribut menyerangnya menurun. Yes. Ya. Tapi kita punya temuan baru, ternyata Raka Cahyana ini punya kemampuan untuk overlapping yang bagus dan kita berarti nggak cuma bisa ngandelin di kiri, di kanan pun bisa. Gitu kan. Ternyata Raka bisa mengisi kelemahan di leg pertama dengan formasi yang berubah dari 4-3-3 jadi 3-4-3. Dan 2 gol yang tercipta kemarin kan itu kontribusi dari Raka. Ya, dari flank ya. Bagaimana dia bisa melakukan link up yang bagus juga dengan Ricky Pratama yang ternyata bagus gitu ya. Di eranya Vandenberg nggak kelihatan bocah ini. Begitu kemarin dimainin, jalan ya dan bisa langsung bermain kombinasi yang begitu smooth. Terus yang selanjutnya di laga pertama kita kesulitan sekali untuk menjadi tim yang klinis. Tapi di laga kedua dengan seiring perubahan taktikal, perubahan positioning pemain juga, ternyata kita bisa tuh menjadikan Zylstra sebagai tujuan. Ya kan? Nah ini contoh-contoh pengayaan dari taktikal yang coba ditawarkan oleh Coach Indra yang menurut gua hasilnya cukup positif. Gitu sih. Om, tapi kan kalau misalkan kita bicara soal taktikal ini kan kalau gue lihat di kolom komentar ya, gue sempat bikin konten kemarin, banyak yang mengkritisi taktik Indra Syafri yang gitu-gitu aja, yang dianggap tidak variasi, dan itu sebetulnya sudah terjadi kan sejak sebelum beliau diberhentikan sebagai pelatih kepala waktu itu. Dan apakah memang karena adanya tambahan pemain-pemain ini yang membuat akhirnya Indra Syafri memiliki opsi taktikal itu, Om? Setuju. Itu menjadi setuju Glenn. Alasan utama. Setuju gue. Itu yang paling krusial sebetulnya. Jadi ini juga sekaligus untuk meluruskan ya stigma ataupun juga istilahnya komentar-komentar negatif tentang taktikal Coach Indra gitu ya. Walaupun dengan segala hormat kita harus akui bahwa prestasinya dia sudah proven gitu kan. Yes. Tapi ya itu, sehebat apapun pelatih dalam meracik strategi, maka yang menentukan materialnya juga gitu. Yang melaksanakannya. Iya, eksekutornya kan. Makanya tadi gue bilang kalau Coach Indra masih ngandelin tim yang sama yang diwarisi oleh Gerard Vandenberg, ya pasti akan muter-muter aja, begitu-begitu aja. Di Timnas U20 di mana dia gagal kemarin Piala Asia, itu juga salah satu handicapnya itu. Karena kualitas pemain yang dia miliki memang levelnya bukan level untuk Asia, apalagi dunia. Tapi kalau ini kelihatan sangat berbeda Glenn. Sepak bola ini kan kasat mata ya, gampang dilihat perubahan itu kan. Dan perubahan itu apa aja yang bisa kita ambil poinnya gitu.
ya siapa yang main. Sama kayak timnas senior juga Glenn. Apakah kita percaya timnas senior akan bisa ada di level ini kalau nggak ada pemain diaspora? Enggak, kan pasti kagak gitu loh. Karena kita nggak bisa, kalau untuk kita punya aim yang sangat tinggi, untuk kita mengakselerasi kemampuan itu, tentu harus ada booster, harus ada vitamin yang memang produknya itu hasil dari kompetisi yang lebih maju. Itu suka nggak suka Glenn. Nah sekarang Indra bersyukur menurut gue sih sekarang keinginan dia paling tidak saat ini dengan pemain-pemain diaspora yang datang untuk memperkuat timnas U23 ini untuk SEA Games itu sudah terpenuhi. Semoga aja ini bisa pas eventnya benar-benar terjadi, karena khawatir kan masih ada kekhawatiran begitu pas eventnya di bulan Desember kita main tanggal 5 kan ya lawan Singapura, tiba-tiba dalam perjalanan ini ada proses tarik ulur lagi nih, ada pemain dilepas, ada pemain yang akan dilepas. Itu bisa berantakan Glenn. Yeah. Itu bisa berantakan, nanti skema dan taktikal udah disiapkan sekarang, pas begitu hariannya berubah, itu akan dinamikanya akan sangat dinamis banget, itu akan cair lagi. Wah itu mudah-mudahan gak terjadi sih ya. Kalau mau yang terjadi tambahan malah Marcelino bisa gabung. Tim Gapens bisa gabung. Wah itu kalau gak juara ya udah kelewatan sih menurut gue. Om, tapi apa sih sebetulnya yang diberikan oleh para pemain ini, pemain diaspora ini? Kalau gue lihat kan memang highlightnya di 2 pemain, Strike dan juga Ivar Jenner yang menjadi opsi di tengah lah. Karena memang lini tengah ini kan kemarin kan kita hanya mengandalkan Tony Firmansyah, Akan Fikri. Itu kan agak mandet tuh, apalagi kalau bermain 5 pertandingan dalam jangka waktu yang sangat pendek Om. Yang ditawarkan tuh nilai tambah, dia punya kualitas. Dan pengalaman. Dan dia punya pengalaman. Dengan kualitas dan pengalaman yang mereka miliki. Glenn baru sebut 2 kan, Strike sama Ivar Jenner, tapi perubahannya kan signifikan. Artinya pemain ini memang benar-benar bisa mengangkat moral, mengangkat kepercayaan diri pemain-pemain domestik kita gitu. Apalagi kalau nambah lagi ntar tim Gapens, tambah lagi Marcelino. Bisa kebayang kan bagaimana kualitasnya, pasti yang pemain yang tadinya biasa-biasa aja jadi ikut keajak gitu ya, keajak jadi bagus. Itu yang kita butuhin dari mereka. Dan gue lihat juga bagaimana keputusan Coach Indra untuk memberikan kepercayaan kepada Ivar Jenner sebagai kapten itu kunci juga sih. Wah dia mainnya itu terutama di leg pertama ya, walaupun kita kebobolan 3 tapi peran dia tuh influential banget. Iya, dominan banget. Dia bisa main free roll. Dia bisa main sebagai tiba-tiba turun ke belakang jadi center back, tiba-tiba dia bisa jadi second striker untuk bantu Rafael Strike. Terus Rafael Strike juga sekarang dia bisa main sebagai second striker, dia bisa bermain sebagai posisi aslinya ya di sisi flanknya. Itu kan membuat pilihan-pilihan Coach Indra bahkan dengan hanya 2 pemain itu sehingga dia bisa meracik papan catur ini lebih varian. Maka itu yang gak bisa dibohongi memang pengalaman dan juga kematangan. Itu yang kita rasa saat ini ada di tim U23 ini. Ini kan tahun yang berat untuk seorang Rafael Strike ya, setelah kemarin pindah dari Eropa, sempat ke Australia, ke Dewa, di Dewa pun juga jarang dimainkan. Belum bikin gol juga. Belum bikin gol juga, tapi kemarin dalam 2 pertandingan ia nampak menunjukkan kualitasnya Om. Sentuhan apa yang diberikan Indra Syafri? Apakah penempatan dia di posisi yang memang dia bisa bermain maksimal atau ada hal lain yang membuat dia bisa bermain sangat baik? Iya, gue terkejut juga sih ketika di laga pertama Indra Syafri menempatkan Rafael Strike sebagai second striker ya. Wah hebat juga nih pertemuannya ya. Dengan kita tahu bahwa Rafael Strike ini kan dulu dijuluki El Clemmer ya. Terlalu stylish gitu ya. Ternyata itu posisi yang bagus juga untuk dicoba. Dan dia bisa loh mendeliver itu ya. Cuman kitanya gak klinis aja. Terus yang kemudian di sisi posisi naturalnya di kiri ya sudah lah. Memang itu kemampuan dia untuk selalu membuat pergerakan, movement. Itu kan memang kelebihannya dia gitu. Untuk membuat banyak kesempatan dari teman-teman yang lain untuk ikut masuk, ikut terlibat. Memang dia bukan tipikal goal getter. Nah, kenapa dia kemudian di sini terasa lebih bermanfaat ya, quote on quote perannya dibanding di Dewa ya. Karena itu tadi Glenn, Rafael Strike ini timnas usia muda tapi yang paling banyak cap seniornya. Iya. Jadi itu membuat dia tuh ini gue abang-abangan lu nih. Dan semua pemain percaya sama dia. Terus dia sendiri di tim ini seperti mendapat kepercayaan baru. Seperti dia lahir lagi Glenn. Karena mungkin ini levelnya dia gitu ya. Kalau di Dewa ya suka gak suka di situ bintang semua Glenn. Dan dia sepertinya belum menemukan ritmenya, versi terbaiknya gitu ya. Dan ya itu kan juga yang terjadi sebelumnya ketika Rafael Strike pertama kali didatangkan oleh Sintayong di timnas lalu kan juga
Dia kan minim jam terbang juga di klubnya kan. Tapi begitu di timnas ya cukup juga memberikan manfaat gitu loh. Dan sekarang ditunjukin lagi bahwa timnas tuh berbeda dengan klub ternyata ya buat dia. Termasuk juga dengan Zylstra. Kan di klubnya di Volendam kan dia praktis nggak pernah dapet tempat ya. Ini sebetulnya yang agak mengerikan Om, karena kalau tadi kan lu sempat ngomong kan kita kurang klinikal. Dan ini kan bukan event pertama kita sulit mencetak gol. Pilihannya berarti kan Mauro, ada Hoki di situ. Hoki itu baru mencetak 1 gol nggak salah di Persita. Ada Jens Reven. Ada Reven juga, tapi secara jam terbang kan 3 pemain ini tidak begitu oke lah gitu di liga masing-masing. Iya, itu benar Glenn. Tapi kita lihat dulu event yang kita hadapi ini apa. Ini kan eventnya SEA Games gitu, bukan event yang berat-berat banget gitu loh. Yang sebenarnya ini usia terbaiknya mereka, harus mereka buktikan gitu. Jadi lagi-lagi gue katakan sekarang sudah terbukti secara fakta pemain-pemain kelompok umur ini yang kurang mendapatkan tempat dan performa yang baik di klub tidak serta-merta itu juga menjadi cerminan mereka bermain di timnas. Ternyata ketika di timnas mereka bermain bersama dengan rekan-rekan seusianya, mereka bisa show off, mereka bisa step up. Itu kan buat kita nggak ada masalah, malah bagus, menguntungkan buat timnas SEA Games-nya gitu loh. Jadi ya harus dibedakan, ternyata ya mereka ketika dikumpulkan dari yang terbaik dari kelompok usia mereka, ya mereka bisa step up gitu loh. Om ada kekhawatiran ini gak Om secara chemistry ini belum terbangun? Karena gue inget Mas Lino udah masih strike itu kan pernah bermain ya di AFF senior yang kita menurunkan U22 yang timnya saat ini bermain. Di situ kan terlihat chemistry-nya kurang terbangun tuh, kayak bermain sendiri-sendiri lah istilahnya. Itu apakah ada potensi terjadi lagi Om? Saat itu seperti Glenn katakan memang terjadi. Tapi sekarang kan seiring dengan tambah waktu, tambah tahun, tambah matang. Mereka juga sudah melewati mungkin 1-2 tahun terakhir secara bersama-sama. Ya udah semakin mudah sebenarnya. Bondingnya udah semakin mudah. Kan perjalanan tahun itu kan membuat mereka semakin lebih mengenal. Jam bermainnya dengan sesama mereka juga tambah lagi gitu. Besok ketemu lagi, gue rasa gak perlu terlalu sulit ya. Termasuk mungkin Marcelino gabungnya belakangan pun gue rasa adaptasi gak akan sulit. Karena dia udah sering banget main sama Ivar Jenner, sama Rafael Strijk ya, buat Marcelino tinggal. Tapi dengan teman-teman lain yang bukan tergabung dalam timnas senior dulu? Ya syukurnya itu nanti yang akan jadi core permainan ya pemain-pemain diaspora ini. Gitu. Tadi kan gue bilang di awal bahwa pemain-pemain domestik ini terangkat kepercayaan dirinya, terangkat kemampuannya. Karena pengaruh yang sangat besar di pemain diaspora. Kalau sekarang Marcelino posisinya jadi pemain diaspora kan ya. Karena dia ada di luar. Dan Rafael Strijk sebaliknya pemain domestik. Domestik, betul. Dan yang menarik adalah soal pairing di lini belakang juga kemarin kayaknya belum dapat ininya. Belum dapat pakemnya. Belum mantep gitu ya. Belum mantep. Menurut lu siapa yang paling mantep? Pairing siapa yang paling mantep? Yang terakhir menurut gua. Karena ini pilihan sih ya sebetulnya, pilihan. Walaupun secara individu gue masih belum sure juga dengan komposisi pemain belakang kita, terutama di sektor center back ya. Ini memang masih PR juga sih. Tapi dibanding laga pertama, laga kedua kemarin lebih sedikit memberikan rasa nyaman gitu ya. Paling enggak kita nggak kebobolan dari set piece gitu kan ya. Terus koordinasinya dari 3 back ini cukup bagus, cukup kompak. Dan kita tahu Ferrari sama Kadek nih 2 pemain bertahan U23 yang paling banyak capsnya gitu. Jadi secara pengalaman mereka sudah sedikit memberikan rasa aman lah ya. Walaupun Mark Dion juga masih agak shaky juga kadang-kadang up and downs ya. Maklum masih sangat muda. Tapi ya itu materi yang kita punya. Syukur-syukur kalau nanti tim Gapens bisa gabung. Kidal dia bisa main sebagai center back sisi kiri. Kita kan gak punya pemain center back yang kaki kidal. Kecuali kalau Donitri dimainin sebagai center back. Tapi kan gak mungkin. Donitri sekarang mainnya kalau gak gelandang ya flanker. Itu yang kita butuhin. Itu mungkin Hapner mungkin bisa ya? Hapner itu masalahnya gak dikasih. Masalahnya. Karena gue waktu itu ketemu sama, sebelum laga uji coba lawan Mali ini gue sempat ketemu Pak Marji. Gue bilang, Pak pemain mana aja yang pemain diaspora yang akan dipanggil gitu. Dia sebutin A, B, C, D. Kecuali Justin Hapner. Loh kenapa Justin Hapner? Iya dia gak masuk dalam ini kita gitu. Cuma gue gak kejar. Kenapa masalahnya? Apakah masalah disiplin dari case yang kemarin? Atau memang timnya gak ngasih? Tapi kalau gue lihat ataupun kita berpikir positif, Justin Hapner ini dibutuhin sama timnya, sama Sittard, Fortuna Sittard. Dia walaupun gak main tapi di cadangan tuh ada. Ada selalu dia, ada beberapa game dia selalu udah hadir gitu ya. Jadi memang agak susah sih. Nah tadi kembali lagi kepada kekhawatiran kita di center back, yaitu memang situasi yang
sekarang kita hadapi. Cuma kalau alih-alih kita main dengan komposisi center back di laga pertama, gue masih prefer di laga kedua dengan kita main pakai 3 center back, kita lebih fokus, terutama saat kita menghadapi counter press lawan bisa jadi 5, artinya kan kepadatan kita di belakang lebih terasa. Kemudian yang jadi PR sebenarnya menurut gue Glenn, dengan formasi yang di laga kedua itu, terutama di lini belakang, saat kita waktu build up itu, ini 3 center back kita ini nggak bisa build up. Maka ada beberapa momen mereka sering melakukan bola-bola through, bola-bola vertikal. Bola-bola vertikal itu kalau nggak akurat, itu balik ke kitanya, mati kita. Bahaya, ya. Bahaya karena ada langsung. Dan Mali ini kan cepet banget. Itu yang jadi PR sih. Jadi menurut gue sih kalau kemarin gue nonton secara seksama itu, setiap kali Ferrari memberikan bola vertikal pas, ataupun juga Kadek vertikal pas, itu pasti baliknya ke kita cepat dan kita langsung dalam situasi berbahaya. Tapi ketika Kadek melakukan diagonal long pass, itu lebih berhasil gitu. Dan berapa kali kan diagonal long pass dari Kadek itu berhasil. Kalaupun kerebut, maka nggak langsung jadi bahaya gitu. Karena ada lapisan itu ya. Iya, ada lapisan. Itu yang menurut gue jadi PR sih. Nah, masalahnya ketika dengan formasi 3-4-3 itu positioningnya Ivar Jenner nggak lagi seperti di laga pertama dengan 4-3-3, dia di mana dia turun. Dia lebih stay di tengah untuk jaga keseimbangan kan. Soalnya kan kita nggak perlu lagi harus ada pemain yang jemput turun karena kita posisinya udah 3. Lain kalau misalnya dengan 4 back pasti 2 full back kita naik. Betul. Jadi kita tersisa tinggal 2 center back. Mau gak mau harus ada yang turun 1 ke belakang. Yang turun ini kan selalu Ivar Jenner. Kalau kemarin gak perlu lagi Ivar Jenner turun. Akhirnya mau tidak mau center back kita ini harus berupaya untuk mengakselerasikan bola ke depan ketika terjadi man to man di tengah. Sehingga kalau kita main cara vertikal pendek-pendek ke tengah itu lebih rawan lagi kan, akhirnya baik Kadek maupun Ferrari sering melakukan bola-bola jauh gitu loh. Itu bukannya opsi terbaik, tapi itu pilihan terakhir yang harus dilakukan ketika lapangan tengah dikunci sama Mali. Ya mau gak mau dia harus cepat-cepat lempar bola ke depan. Nah dengan harapan Zylstra bisa ambil itu, ataupun juga Rafael Strike, ataupun juga Hoki Caraka gitu. Tapi kan nggak bisa selalu berhasil karena ketika first touch ataupun cara ngumpannya itu nggak presisi dan first touch-nya pemain yang terima itu juga nggak bagus, langsung situasi berbalik Glenn. Ya semoga aja ini benar-benar jadi perhatian untuk tim pelatih, khususnya pelatih lini pertahanannya. Kita kan punya staf pelatih tuh komplit ya. Yeah. Ada back Eko Purjanto, ada tengahnya Bima Sakti, Zulkifli juga di situ. Kurniawan, Zulkifli di belakang. Jadi benar-benar ini menjadi koreksi. Tapi fokusnya menurut gua bagaimana yang terpenting tugas utamanya sedikit mungkin tidak mudah dibobol. Karena tugas utama pemain belakang itu Glenn. Persoalan bagaimana cara memprogresikan bola ke depan. Nah itu PR selanjutnya deh. Yang penting kita nggak mudah dulu kebobolan. Karena itu yang paling rawan dan itu yang terlihat rentan di laga pertama kan. Begitu kena counter kita gol. Ingat nggak yang laga pertama gol kedua ketika posisi dari Kakang gagal dalam melakukan intercept. Langsung bola balik. Ketinggalan kereta kita. Walaupun di cover di ujung sama Kadek nggak mempan. Nggak mempan juga. Kemarin nggak bisa kayak gitu Malinya. Karena rapet ya? Karena kitanya memang solid tengahnya. Karena 4 kan. Kalau kemarin kan 3 cuman teorinya ya. Terus yang kedua gue lihat kemarin juga Mali ini sedikit agak anggap remeh. Terutama di awal babak pertama. Lu lihat berapa kali mereka salah passing. Ini bukannya nggak dipelajari sama Coach Indra. Kan di laga pertama itu Mali selalu build up-nya tuh pelan. Build up-nya slow gitu ya. Tapi begitu masuk ke daerah kita baru dia cepet gitu ya. Nah ini yang kemarin coba di counter. Begitu Mali mulai melakukan build up langsung dipresrat. Yeah. Dan berani duel Om. Berani duel. Jadi berapa kali mereka kehilangan position kan. Dan di babak kedua kan kita akhirnya berhasil kan. Gol pertama kita lewat Zylstra itu kan dari counter press kita lewat Hoki. Betul. Kan. Tiba-tiba langsung mereka salah dalam melakukan permainan kombinasi. Hoki rebut terus Hoki lakukan cutback jadi gol. Artinya Zylstra kalau juga dapat umpan yang memang dia posisinya ngadep gawang Glenn, dia bahaya dia. Tapi kalau posisi dia ngebelakangin gawang, dia agak susah. Yeah. Kalau kemarin kan dia posisinya ngadep gawang, jadi dia bisa lihat pandangan terus dia bisa melakukan aksi gitu ya. Bagaimana apakah dia syuting langsung, apakah dia mau tekuk dulu. Kemarin kan dia tekuk dulu, dia pindahin bolanya ke kiri. Padahal kaki terkuatnya kanan kan. Tapi begitu karena dia punya opsi gitu. Lawannya ngambil kanannya, ditekuk ke kiri, didorong ke kiri. Artinya kan tinggal bagaimana nih menciptakan bonding, link up, dan
pemahaman antara pemain-pemain lini tengah maupun juga main sayap tentang kemauan dari Gilstra. Gilstra ini bola-bolanya maunya gimana nih? Cocoknya seperti apa Om? Dengan komposisi ini permainan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Coach Indra? Ya, gue kira permainan yang di laga kedua itu udah cukup bagus ya. Artinya kita punya senjata. Secara ofensif dan defensif? Iya, secara ofensif terutama ya. Kita punya senjata. Kan persoalan kita kan bagaimana membuat gol itu kan Glenn ya. Kalau defensif lah kita sebenarnya udah tinggal di drill aja. Ya, udah cukup baik sih sebetulnya. Cukup baik kemarin, tinggal ofensifnya. Kemarin kan tanda tanya kita di situ kan. Ternyata oh iya, nggak ada yang salah kita mau main possession, terus main cutback. Kalau itu proven, itu terjadi, mau main begitu-begitu mulu nggak ada masalah. Yang penting klinis, ya kan? Kan sepak bola kan memang begitu. Ujung-ujungnya kan hasil juga kan. Buat apa kita main cantik, kita main indah, tapi nggak klinikal gitu kan. Nah kemarin kita main enak Glenn dan kita klinis. Lu rasain nggak kita mainnya lebih enak? Di leg kedua tuh lebih berani Glenn, lebih berani, terus lebih mau fight gitu ya. Terus effortnya ada, terus ya lebih komplit lah dibanding laga pertama. Dan kalau kita bandingkan laga pertama dengan India pun laga pertama sebetulnya lebih baik Om. Karena tadi yang kita bahas, Ivar dan Surak itu memiliki peran yang lawan Mali apa lawan India nih? Leg pertama lawan Mali dibandingkan dengan lawan India. Oh iya. Itu lebih terlihat opsi lah itu. Gue terus terang gue happy ya walaupun kita kalah 3-0 di laga pertama. Tapi itu gue nggak berkedip nontonnya. Karena intensitasnya cepet. Yeah. Dan kita berani meladeni itu gitu. Dan kita masih bisa ada permakluman karena itu laga pertama. Ya kan laga pertama di mana Coach Indra kedatangan pemain diaspora. Kan ngebentuk bonding itu kan nggak bisa sebentar. Yeah. Tapi di laga kedua kan kita punya waktu drilling kan. Dan Malinya itu tim kuat Om. Yes. Malinya itu di atas kita. Iya. Itu jauh. Jauh banget Glenn. Ini gue bilang nih, ini Mali senior kali ya. Cara mainnya tuh udah matang banget. Tenang. Terus timing dia, ngambil keputusannya itu udah above us lah. Tinggi lah. Makanya kita bisa fight gitu ya. Mendekatkan jarak kualitas dengan mereka itu udah hebat banget. Om, tapi dengan komposisi ini sebetulnya seberapa kuat sih tim ini dan juga kalau misalkan menurut lu menjelang SEA Games ini puzzle mana yang masih dibutuhkan Coach Indra untuk bisa menyempurnakan tim ini? Pertama belakang, kita perlu stopper terutama yang benar-benar sangat strong, sangat punya kemampuan dalam situasi bola-bola mati dan punya kemampuan untuk build up. Itu yang kita belum punya ya. Yang tersisa mungkin tinggal tim Gapen saja yang harapannya bisa hadir. Karena itu juga penting untuk kita nambah amunisi di belakang. Kemudian kreativitas kita juga perlu. Dan juga di sektor depan. Karena Mauro Gilstra nggak bisa selalu diandalkan. Ada masanya dia off day juga kan. Kayak di laga pertama kan off banget dia. Yeah. Gitu kan. Terus ya memang ada Jens Reven. Tapi ya kita lihat Jens Reven levelnya masih belum lah ya. Jadi itu yang kita butuhin kalau misalnya ada pemain diaspora lain yang di depan. Emiliano Jonathan misalnya atau Adrian Wibowo, syukur-syukur kalau mereka bisa didatengin, wah top banget kita gitu. Jadi tentu di belakang sebagai leadernya kita masih perlu satu, terus di tengah kita butuh pemain yang lebih kreatif. Kalau ada Marcelino kan lebih kaya kita. Yeah. Ivar Jenner bisa main sebagai kreator, Rafa Strek bisa main, ada Marcelino kita lebih pack tuh. Terus di depannya juga sama. Sisi flanknya kalau ada Emiliano Jonathan, kalau ada Adrian Wibowo bisa juga jadiin striker. Itu kita lebih agak sedikit nyaman tuh Glenn. Cuman ya ini lagi-lagi kembali di pembicaraan kita di tengah tadi, ujung-ujungnya adalah apakah squad yang udah disiapin ini dengan materi diaspora ini bisa tetap kita pastikan ketika pas di hari H-nya komposisi itu ada. Gue khawatir itu Glenn. Ntar ini kan perjalanan menuju tanggal 5 Desember nih pasti banyak hal yang kita mungkin nggak bisa prediksi, entah itu pemain itu cedera, entah itu pemain itu tiba-tiba nggak disetujui tiba-tiba, karena kan saat ini kan masih dalam fase lobby kan ya. Sekarang Pak Marji bilang Gilstra bisa, terus si Ivar Jenner bisa ya. Kita nggak tahu perjalanan berikutnya apakah memang bisa dipastikan mereka bisa. Itu yang harus harus dikawal terus sama federasi, harus komunikasi terus. Kan hari ini kan mereka udah pulang Glenn. Gilstra pulang, terus Ivar Jenner pulang juga, Mark Dion juga pulang. Artinya kan mereka bisa dimanfaatkan kemarin ini ya karena FIFA Matchday. Libur. Nah kalau besok tergantung lobby nih. Lobby kita bisa nggak? Karena kalau nggak terjadi Glenn dan mereka ternyata nggak dikasih gitu, celaka kita Glenn. Berapa peluangnya Om ketika pemain-pemain ini ada dan juga pemain-pemain ini tidak ada? Untuk
mempertahankan emas? Kalau pemain-pemain ini ada, itu mungkin 70-80% kita bisa. 70-80%. Kalau pemain ini nggak ada 40-60. Oh, jauh juga itu. Berat Glenn, berat. Gue bisa katakan itu berat karena kita bisa lihat sendiri dari hasil pertandingan eranya Gerard Van Burg di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia dan diuji coba lawan India. Kita mentok Glenn. Jadi kalau ngarepin pemain-pemain domestik aja berat kita. Dibandingkan dengan SEA Games lalu kan kita tahu ya Sananta itu kan menjadi tumpuan tuh di depan dan juga akhirnya menjadi menjadi andalan gitu. Ini kan yang tidak dimiliki tim ini Om ya. Yes. Jadi memang itu juga agak ngeri juga. Nah inget Glenn, ketika timnas U22 tahun 2023 SEA Games juara itu pemain-pemainnya itu matang semua Glenn. Itu komplit banget sih. Karena mereka udah lama bersama tim senior, maksudnya di level di level Super League-nya ya, bersama tim first team-nya tuh mereka udah lama gitu. Dan mereka udah pernah sama-sama di timnas era sebelumnya, di usia sebelumnya. Kan sebenarnya kayak Ivar Jenner, Justin Hapner, Marcelino, Ferrari itu kan dari eranya Sintayong udah ada mereka tuh kan. Jadi udah sama-sama timnasnya bareng-bareng mereka kumpul. Terus kemudian pas 2023 kemarin memang itu usia peaknya mereka. Beckham Putra, Marcelino, Rizky Ridho, Hernando Ari, Ferrari, Ramadan Sananta. Rio Fahmi itu top semua itu saat itu. Peaknya top semua. Dan memang kebetulan ya kita tahu pendekatan Coach Indra ini kan kita hafal lah. Dia kan jagonya sebenarnya di pendekatan personal. Dia punya kemampuan untuk memotivasi pemain ya. Terus istilahnya budayanya dia sebagai bapak gitu. Itu ikut juga memberikan rasa nyaman kepada para pemain. Dan taktikal yang terjadi ketika di SEA Games itu memang peaknya lah. Soalnya di situ juga kan asistennya sama dengan yang sekarang nih Glenn. Ya kan ada Bima Sakti, ada Kurniawan. Itu enak tuh bondingnya tuh. Benar-benar pure. Ini memang hasil karya mereka sih. Maksudnya dari pemain domestik yang memang udah siap pakai, sudah top perform di usia mereka. Dan juga tim pelatih yang memang sudah kompak gitu. Itu yang terjadi. Dan semoga bisa diulang ya di Desember. Amin. Bulan depan. Om, kita masuk ke Central of Attention. Ini yang kalau gitu gue minum dulu ya. Boleh, silakan. Karena gini Om, gue mau mulai dari soal kritikan FIFA Matchday. Sebetulnya kan seharusnya ini kan ketika kita mengejar target 100 besar, seharusnya kita mendapatkan 2 pertandingan untuk bisa mengumumkan poin. Tapi kan akhirnya tidak ada. Alasannya kalau nggak salah karena tidak ada pelatih Om. Menurut lu apakah memang tidak ada pelatih atau karena memang tidak terprediksi Om? Karena seharusnya proyeksinya kita masih main nih di kualifikasi Piala Dunia. Tidak terprediksi apa nih? Harusnya kita masih main di kualifikasi Piala Dunia nih. Atau ada alasan lain Om menurut lu? Iya, pertama gue ingin katakan sangat disayangkan ya kita melewati FIFA Matchday untuk timnas senior ini. Mungkin nanti kita akan masuk ke roadmap yang sempat diciutkan oleh federasi ya. Bahwa bagian dari 2026 itu kan adalah kita bisa naik peringkat kan ya ke 110 kalau nggak salah ya. Nah sekarang ini di akhir 2025 dengan kita absen di FIFA Matchday November kita udah turun nih 100 ke 20-an nih. 121 atau 122 gitu kan. Kan ngerek ranking itu kan nggak gampang Glenn, pasti pelan-pelan ya. Nah dengan kita kehilangan ini otomatis ya kita menjadi lebih berat nanti untuk memenuhi target 2026 itu kan. Nah memang idealnya itu kemarin harusnya apapun yang terjadi mestinya FIFA Matchday itu nggak boleh dilewatin, tetap harus kita jalanin. Tadinya gue pikir FIFA Matchday ini tetap kita lakukan cuma kita pakai timnas U23. Ternyata enggak kan, artinya kita lost dong, berarti kita lepas. Itu yang gue sayangin sih. Harusnya nggak boleh bergantung kepada ketiadaan pelatih. Gue bilang sih itu klise ya. Dulu kita juga pernah kok dalam situasi yang lebih gelap, bahkan ketika terjadi dualisme ada situasi seperti ini, maka PSSI ketika itu langsung mengangkat pelatih caretaker untuk mengisi slot FIFA Matchday. Ketika itu caretakernya Rahmat Darmawan sama Jackson Tiago, duet waktu itu. Ya, harusnya kemarin juga bisa. Kita sempat apungkan ya, banyak orang juga sempat kasih masukan. Minta aja Alexander Jues sementara jadi caretaker. Nggak ada masalah, di mana-mana pun juga direktur teknik dalam situasi seperti ini itu juga bukan hal yang tabu dia turun untuk jadi caretaker. Yang penting jangan kita kehilangan agenda FIFA Matchday ini untuk nambah poin. Apa ya yang akhirnya membuat keputusan itu diambil? Gue juga nggak ngerti ya Glenn ya. Karena alasan dari federasi bilangnya ini disiapkan untuk SEA Games. Dan menurut gue itu nggak relevan sih. Karena ini
koridornya beda, yang satu U23 targetnya buat SEA Games, yang ini tim senior untuk FIFA ranking kan. Itu mudah-mudahan sih Glenn, mudah-mudahan bukan karena PSSI ingin cooling down ya. jadi menghindari situasi ataupun juga pressure dari masyarakat ya setelah kegagalan kita kemarin lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan. Cuma yang gue bisa sampaikan sangat disayangkan kita nggak manfaatkan itu, karena kalau cari alasan bahwa kita nggak punya pelatih, gue bilang sih itu nggak bisa jadi alasan. Kita bisa kok manfaatin, tadi gue katakan direktur teknik sementara jadi caretaker juga nggak masalah. Terus misalnya Coach Indra juga jadi caretaker juga nggak masalah, kan cuma 2 game aja kan. Iya. Toh pemain yang sama kan, pemain yang mereka udah saling tahu, mereka sudah saling mengerti. Jadi pelatih mungkin saat itu tinggal jadi ini aja, pembimbing aja. Mereka biarkan main dengan cara mereka gitu. Paling enggak kita nggak loss, itu sih. Dan selain soal FIFA Matchday yang absen, juga lagi rame lagi soal ini. Demo Ultras Garuda Iya, kemarin di iya. GBK Arena tuh di Iya. sebelah kantor. Dan salah satu Di sini nggak tuntutannya kena timpuk nggak ya? aman masih rada jauh lah, kan agak sebelah tuh. Cuman yang jadi tuntutannya salah satunya adalah soal roadmap Om. Selama gue nonton timnas, gue nggak pernah tahu ada federasi mengeluarkan roadmap. Dan kemarin akhirnya dikeluarkan, walaupun katanya cuma 3 halaman. Gue pengen tahu dulu pandangan lu soal roadmap itu. Apakah itu memang roadmap yang sudah disiapkan sejak lama, atau itu sengaja dibuat untuk bisa menjawab tuntutan Ultras Garuda Om? Siap dadakan gitu ya. Siap dadakan? Bukan, maksudnya apakah itu disiapkan dadakan gitu kan. Yes. Kalau menurut gue lihat sekilas ini sebenarnya bukan roadmap dalam arti sesungguhnya. Ini cuman daftar isi. Kalau kita buka buku, ini daftar isinya aja. Poin-poin besarnya gitu. Tema-tema intinya gitu. Kalau roadmap ya nggak bisa dibilang roadmap. Roadmap itu harus benar-benar kayak kitab suci, harus buku besar. Itu isinya itu benar-benar uraian yang sangat detail. Dari hasil kajian, dari hasil diskusi, dari hasil observasi, kemudian dirumuskan jadi sebuah tahapan-tahapan, dan ini besarnya, judul besarnya roadmap gitu. Kalau kemarin sih itu kayak target-target tahunan sih yang gue lihat sih. Itu yang menurut gue belum menjawab sebetulnya. Kalau itu dijadikan gue nggak tahu hubungannya dengan demo itu, apakah semata karena ingin PSSI segera melakukan pergantian pelatih, melakukan evaluasi pelatih, atau memang ada misi lain, gue nggak tahu. Tapi kalau dikaitin dengan roadmap sebenarnya itu nggak menjawab tuntutan dari supporter ya. Karena sebelumnya pun ketika Pak Erik diangkat tahun 2023 sebagai ketua umum PSSI yang baru, itu roadmap itu udah ada kok. Namanya kan Garuda Mendunia 2045, seiring dengan visi Indonesia Emas gitu kan. Nah kemarin berbeda lagi, namanya Garuda Membara. Pertanyaannya, ini sebenarnya roadmapnya yang mana nih? Yang Garuda Mendunia atau Garuda Membara? Tapi setelah gue pelajari sekilas gitu ya, oh ternyata roadmap yang baru ini seolah-olah meratifikasi ataupun mengkoreksi roadmap yang lama setelah kegagalan kita di Piala Dunia kemarin. Soalnya yang dihitung roadmapnya bukan lagi dari 2023, tapi mulai dari 2026. Ya kan? 2026, ini targetnya, 2027 ini targetnya gitu kan. Padahal kan kalau roadmap aslinya kan dari pertama kali Pak Erik diangkat kan. Maksudnya federasi baru kan. Buat roadmapnya sampai 2045. Bahkan 2045 Glenn, jauh banget tuh ya. Terus ketika kita gagal, kebetulan momen ini terjadi, muncul roadmap baru. Temanya juga berganti. Oh berarti ini dikoreksi. Nah yang kayak gini-gini maksud gue tuh mestinya stakeholder itu ataupun juga federasi harus benar-benar komit ya. Pertama kali memancangkan sebuah roadmap, benar-benar itu dari hasil kajian, analisa, pendalaman, dan lain-lain gitu ya. Sehingga konsisten, matang. Jadi roadmap itu enggak semudah membalikan telapak tangan dalam perubahan. Kalaupun ada dinamika, dipertajam aja, dikoreksi aja isinya gitu. Tapi jangan diubah tujuannya. Kalau yang 2045 itu kan kalau nggak salah lolos Piala Dunia itu tahun berapa ya? 2045 apa 2038 gitu ya. Kalau yang sekarang yang roadmap yang dikatakan baru ini adalah Garuda Membara itu kan Piala Dunianya kan lolosnya kan tahun 2030 kan. Lebih cepet dong berarti kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu sehingga membuat kita jadi bias, jadi bingung ini sebenarnya PSSI ini haluannya, GBHN-nya seperti apa sih gitu. Tapi oke lah ini udah terjadi gitu ya. Selanjutnya harus benar-benar dibuktikan, diuraikan secara rinci. Tadi kalau gue bilang ini daftar isi, dan PSSI sudah merilis itu sebagai roadmap 2034 ya. Ya besok harus dibuat bukunya benar-benar, dan kita semua dapat informasi itu. Kayak dulu Villanesia
begitu diluncurkan, dirilis, itu langsung versi digitalnya muncul tuh di lamannya PSSI. Roadmap pun juga sama menurut gua. Kalau emang udah jadi roadmap, kalau emang ini udah ada, ini udah benar-benar jadi apa ya? Jadi cetak biru. Patokan, panduan. Iya, panduan. Harus dirilis di laman resmi PSSI supaya kita semua bisa lihat, kita semua bisa ikut ngawal, kita semua bisa ikut ngoreksi gitu loh. Jadi jangan eksklusif punya PSSI aja. Karena kan sepak bola pada akhirnya menjadi milik masyarakat semua. Nah kalau seperti ini kan akhirnya masyarakat juga yang bereaksi kan. Karena masyarakat nggak tahu informasi yang sebenarnya kan. Yang mungkin sebagian ditutupi sama PSSI atau sebagian belum selesai. Ini dirilis dulu yang judul besarnya aja gitu kan, sambil menyusun sambil jalan gitu misalnya. Nah oke, kalau itu memang yang terjadi, harusnya secara cepat berikutnya adalah rilis roadmap yang sesungguhnya. Dalam arti sesungguhnya. Kalau tadi gue katakan di awal, ini bukan roadmap dalam arti sesungguhnya. Ini cuma judul-judul besar. Nah kalau memang ternyata PSSI udah punya kok yang baru nih, roadmap Indonesia Membara, ya segera diinformasikan secara terbuka. Federasi berkewajiban nggak untuk merilis itu ke publik? Harus, menurut gue harus. Jangan itu dijadikan misteri, jangan itu dijadikan tandanya sembunyi-sembunyi, udah. Menurut gue udah gak zamannya lah. Kan kalau dibaca ya dari roadmap pertama Indonesia 2045, itu ataupun Indonesia mendunia saat itu kan salah satu pilarnya itu adalah transparansi, Gren. Pertama pemilihan usia muda, gue inget tuh. Yang kedua transparansi dan juga profesional. Mudah-mudahan ini transparansinya bukan soal keuangan tapi semuanya gitu ya. Apalagi menyangkut roadmap, karena itu kan menyangkut modul dan filosofi. Kemudian yang ketiga peningkatan prestasi, dan yang keempat komitmen dalam implementasi jangka panjang. Ini berbeda dengan yang sekarang nih. Kalau sekarang kan visinya lebih filosofis ya. Unity, bravery, kemudian excellence gitu kan. Terlalu ngawang-ngawang menurut gue sih. Nah itu yang harusnya diselaraskan, diperbaiki, dimatangin gitu. Terus dibagi. Karena kita ini perlu, kita tahu tujuan kita tuh kemana gitu. Termasuk Aspro pun juga harus tahu. Soalnya kalau roadmap itu nggak cuma bicarain timnas, Glenn. Membicarakan sepak bola secara keseluruhan. Soalnya semua kan terkait. Timnas itu kan adalah hasil ataupun produk dari kompetisi ya. Produk dari kegiatan di bawahnya ini. Kalau yang di bawah ini nggak tahu arahnya kemana, susah juga kan untuk dapetin linknya gitu. Bahwa ini adalah tujuannya gitu loh. Maka itu harus semua pihak itu secara terbuka bisa mengakses informasi soal roadmap itu. Nggak usah ditutupin. Om ada cara nggak ya Om ya untuk bisa memastikan bahwa roadmap ini ketika nanti ada pergantian ketua umum kapanpun itu, ketika memang sudah harus berganti melalui kongres, itu tetap dijalankan. Karena kan kalau kita bicara roadmap itu bukan 1, 2, 3 tahun Om. 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Agar roadmap itu betul-betul mencapai target nih Om. Kalau misalkan besok diganti lagi ketika ketua umum ganti kan buat apa? Itu pertanyaan yang bagus tuh. Karena roadmap itu Glenn, setiap ketua umum punya roadmap. Dari zaman Edi Rahmayadi, kemudian Iwan Bule, sekarang Erick Thohir gitu. Selalu punya roadmap. Bahkan di era Joara Arifin, dulu lah, walaupun namanya bukan roadmap ya. Roadmap kan istilah keren ya. Dulu istilahnya buku putih lah. Nah itu yang kita harus encourage ke federasi, ke stakeholder, ke pengurus, terutama nih para voters nih yang akan milih kepemimpinan masa depan kan ya. Bahwa ketika sudah dibuat sebuah roadmap dan disepakati oleh semua stakeholder terutama di lingkup federasi, maka kita harus minta persetujuan dari pemerintah. Harus minta assignment dari Menpora lah, kan pemerintah yang mewakili orang kan Menpora. Sehingga ini menjadi rujukan untuk siapapun ketua umum yang akan datang itu harus mengikuti roadmap ini, mengikuti istilahnya MOU lah Glenn. Karena kan kepengurusan PSSI kan cuma 4 tahun ya. Yeah. Roadmap ini kan tadi lu katakan 5, 10, 15 tahun ya. Karena itu keterlibatan pemerintah menjadi fardu ain, menjadi wajib. Karena ini terkait kan sokongan infrastruktur, sokongan fasilitas, sokongan duit juga. Kalau untuk yang kayak SEA Games gitu kan, terus Piala Dunia U17, terus sepak bola putri itu kan anggaran pemerintah. Kalau PSSI kan seniornya kan. Nah itu yang kembali lagi ke tadi yang lu katakan, gue setuju. Memang itu harus jadi kesepakatan integral antara PSSI ataupun juga skup sepak bola dengan pemerintah sebagai endorsement gitu loh. Kalau enggak nanti ganti federasi, ganti pemerintah, ganti lagi kesepakatannya. Jadi itu yang ya kita harus tantang ya federasi siapapun nanti gitu ya. Supaya ini disepakati untuk rujukan buat federasi-federasi berikutnya, ketua umum berikutnya. Kalaupun terjadi koreksi, yang nggak masalah kan, perjalanan kan panjang ya.
terjadi koreksi di tengah ya diganti aja babnya gitu loh. Tapi jangan diganti tujuannya. Kalau diganti-ganti kan sepertinya sekarang yang kita dengar kan. Sebelumnya 2045 Piala Dunianya gitu ya. Atau kemudian 2038. Oh enggak 2034. Sekarang 2030 Piala Dunianya. 2034 konsisten tampil di Piala Dunia. Isinya yang sekarang itu. Gila gue bilang itu memang gampang. Nggak gampang bos. Jepang juga bikin roadmap itu buset. Itu puluhan tahun mereka lakukan itu. Dan bukan berarti mereka bergerak di atas sendirian. Tapi di bawahnya juga mendorong gitu ya. Bagaimana pembinaannya. Kemudian ekosistemnya. Pelatih-pelatihnya. Sehingga pemain-pemainnya begitu pas saat yang sudah dekat dengan target roadmap itu. Sudah siap. Bahkan Jepang mendahului. Kan dia tuh kalau nggak salah target lolos Piala Dunianya bukan 98 untuk pertama kali. Itu tahun 2030 apa. Tapi dia tahun 98 lolos pertama kali. Karena itu kan semuanya bergerak dibangun bareng-bareng gitu. Itu yang harus kita lakukan juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa nikmatin dalam waktu dekat menurut ya karena percuma Om ketika roadmap itu isinya bagus tapi kalau misalkan diganti terus ya kita mulai lagi dari awal lagi. Sorry itu sih Glenn ya. Gue sedikit agak melenceng. Ya itulah potret negara kita Glenn. Suka nggak suka kan setiap ganti pemerintahan pasti ganti juga kebijakan, ya kan? Jadi tujuannya diulang lagi. Nah itu yang harusnya nggak terjadi di sepak bola ya, karena sepak bola ini kan lingkup yang lebih lebih eksklusif pemilik dari olahraga sepak bola itu sendiri gitu ya. Bukan negara yang sangat besar ini dengan banyak campur tangan politik dan lain-lain. Yang sepak bola sebenarnya bisa dikerucutkan ini untuk kepentingan sepak bola aja gitu. Harusnya itu harus sustain kalau kita ke komponen ataupun juga stakeholder sepak bola ini menginginkan sebuah roadmap yang menjadi tujuan bersama ya harus kompak gitu loh. Pemerintah tinggal dorong aja gitu. Om Yuke, terdengar juga suara soal Erick Thohir out. Di Ultras Garuda kemarin gue bisa memastikan bahwa ada tuntutan itu dan juga di sosial media adalah beberapa rame lah. Apa tanggapan lo Om soal suara-suara ini? Ya gue ingin mengatakan sebetulnya kritik kemudian juga demonstrasi bahkan ya itu hal yang wajar dan sah-sah aja dilakukan. Kita juga butuh kritik juga kan. Federasi harus terus diawasin gitu ya. Tapi kalau kritik dan tuntutan itu sampai berujung pada pemakzulan gitu ya. Harus kuat alasannya gitu loh. Harus dirinci plus minusnya gitu loh. Jadi kita jangan cuma karena emosi kegagalan tertentu kemudian digeneralisir. Menurut gue nggak fair juga. Sekarang keinginan ET ataupun keinginan sebagian masyarakat yang menginginkan ET out itu menurut gue lebih ke emosional. Kenapa? Karena ini masih ada rasa-rasa luka kegagalan kita yang harusnya mungkin menurut kita bisa lolos gitu kan. Tapi karena kegagalan federasi dalam mengambil keputusan di tengah-tengah pergantian pelatih dan berujung pada dipupuskannya harapan masyarakat untuk melihat tim ini lolos Piala Dunia. Kemudian akhirnya digeneralisir bahwa semuanya nggak beres, semuanya busuk, semuanya ini. Menurut gue itu nggak fair juga. Kita lihat juga bagaimana perubahan federasi setelah kedatangan Erick Thohir itu kita rasakan kan. Kita rasakan ada perubahan itu gitu. Itu kan juga harus jadi penilaian juga, harus jadi poin juga gitu. Bahwa kegairan sepak bola lebih meningkat, kemudian level permainan sepak bola kita juga ikut meningkat dengan kehadiran pemain diaspora yang diupayakan oleh federasi. Quote on quote itulah Pak Erick gitu ya. Kemudian dari sisi komersialisasi dan profesionalitas itu juga federasi juga ikut naik gitu ya. Itu kan juga harus dihargai juga ya. Tidak ada pengurus yang maksudnya kita belum punya ketua umum yang sebenarnya punya kompetensi yang komplit seperti Pak Erick punya sekarang. Dia birokrat, dia pengusaha, dia punya pengalaman internasional, dia punya akses di dunia olahraga internasional, dia anggota IOC juga. Terus dia pernah punya klub juga, dia punya akses macam-macam lah ya di dunia olahraga. Nggak ada yang selengkap dia gitu loh. Terus dan dia juga ikut berkontribusi secara masif ya dalam upaya percepatan akselerasi level sepak bola kita. Sampai kita kemudian bisa lolos ke Piala Asia, kita bisa lolos bahkan hampir lolos ke ke Olimpiade, kemarin hampir lolos ke Piala Dunia. Itu kan juga kredit-kredit yang juga kita nggak boleh singkirkan. Maka tadi gue katakan janganlah digeneralisir. Ini sebagai sebuah kegagalan total, sebagai sebuah keburukan semuanya yang dilakukan oleh PSSI sehingga akhirnya mendorong terjadinya Erick out gitu. Menurut gua ya kita harus fair juga. Katakan sekarang kalau misalnya Pak ET out gitu, apakah akan menjamin penggantinya akan lebih baik? Apakah akan menjamin tujuan dari prestasi yang kita impikan akan lebih baik?
Nggak ada jaminan Glenn. Gue sempat bikin story soal ini Om. Gue mempertanyakan siapa nama yang mungkin bisa didorong ketika ET out. Karena gue juga gak mau dengan misalkan ada pergantian itu PSSI, tapi tidak ada pengganti yang sepadan, itu kan lebih, efeknya akan lebih banyak Om. Iya, betul, setuju Glenn. Makanya tadi gue bilang ini suara-suara, oke kalau demo ataupun protes ataupun kritik boleh aja. Mau sekeras apapun juga boleh aja. Mau didemonstrasikan, disuarakan di stadion juga boleh aja gitu. Tapi kalau sampai harus memaksa terjadinya pemakzulan, wah itu harus benar-benar alasannya benar-benar benar-benar sahih gitu loh. Ada alasan sahih gak kalau untuk kondisi saat ini? Alasan sahihnya nggak ada sih, kecuali kegagalan dalam pengangkatan pelatih Patrick Kluivert itu. Selebihnya enggak sih, menurut gue sih. Nah apakah itu digeneralisir jadi kegagalan secara keseluruhan? Kan nggak fair juga kita gitu. Dan kita juga kadang-kadang lupa ya, maksudnya kita itu kan bukan tim yang setiap edisi bermain di Piala Dunia. Yes. Bahkan kayak ini kali kesempatan pertama kita yang paling dekat dengan Piala Dunia. Yes. Dan itu pun juga kan ada proses panjang yang dilalui oleh banyak pihak Om ya. Iya. Dan ingat juga karena negara-negara maju pun misalnya seperti Belanda gitu ya, itu pernah juga nggak lolos Piala Dunia kok. Itali gitu kan. Pernah juga kok nggak lolos Piala Dunia. Padahal Italia udah pernah juara dunia. Tapi kan itu dia tadi, makanya nggak ada jaminan kan. Nah itu juga terkait dengan roadmap tadi Glenn. 2034, ini kritis ya soal roadmap yang 2034 kita harus selalu rutin lolos Piala Dunia. Itu juga menurut gua terlalu ngawang-ngawang, terlalu muluk-muluk. Karena nggak ada yang menjamin bisa terus seperti itu. Terus kemudian juga 2030 itu adalah targetnya lolos Piala Dunia. Itu juga boleh dibilang menurut gue sih harusnya itu dievaluasi lagi ya. Apakah ketika 2030 itu kesempatan kita sama dengan yang kemarin? Kan belum tentu. Pemain-pemain kita kan udah menua Glenn. Betul. Dan kita harus ukur juga nih kemampuan pemain-pemain generasi baru ini bisa gak mencapai level yang sekarang nih. Seperti ketika kemarin kita nyaris lolos. Belum tentu juga Glenn. Kita masih mau mengandalkan diaspora lagi. Lama-lama kan sourcesnya diaspora habis juga Glenn. Itu kan juga harus jadi kajian juga sebelum menentukan roadmap. Makanya gue bilang jangan semudah itu untuk membuat tujuan yang ambisius yang sebenarnya kita juga masih meraba-raba bisa apa kagak gitu. Bahkan yang tadi gue katakan negara-negara besar yang lu bilang tadi seperti Belanda, Italia, mereka juga nggak konsisten setiap tahun setiap edisi Piala Dunia selalu hadir kan. Jadi nggak tolonglah jangan terlalu muluk tapi juga jangan terlalu rendah gitu loh. Yang realistis targetnya gitu. Realistis. Iya. Itu kata kuncinya. Yes. Dan kritikannya gini Om, karena mungkin sekarang percepatan untuk bisa meningkatkan kualitas timnas melalui diaspora itu kan berhasil. Walaupun kita belum berhasil lolos ya, tapi secara progres kan sebetulnya berhasil. Tadi yang kita bilang kita belum pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. Nextnya kan tadi lu sempat bilang 2034 itu belum tentu diaspora kita ini masih ada dengan kualitas yang baik. Apakah ini saatnya federasi untuk bisa betul-betul fokus terhadap pembinaan usia dini Om? Setuju Glenn, ini gue juga yang mau gue sampaikan ya. Negara-negara yang sepak bolanya matang, negara-negara yang sepak bolanya udah established dari sisi teknikal ya, dari sisi sepak bolanya gitu ya, bukan yang lain-lain. Itu negara-negara yang selalu rutin menjadi kontestan di Piala Dunia sekelompok umur. Entah itu 17, entah itu 20. Mereka rutin dalam konteks, maksudnya regularly lah. Memang gak harus setiap edisi lolos, tapi regularly mereka sering lolos. Sehingga pondasi itu yang akan menjadi modal mereka untuk ke next level ataupun ke stage berikutnya. Ya kalau kita lihat kan kayak Uzbek, Jepang, Korea, mereka kan rutin main di ajang itu, di Piala Dunia kelompok umur. Karena pemain-pemain itulah yang ngefit nanti ke atas. Nah sekarang kita udah mulai menciptakan menciptakan pondasi itu. Kita udah 2 kali lolos ke Piala Dunia U17 Glenn. Walaupun yang pertama kemarin hadiah lah ya. Tapi paling tidak kita udah punya pet nih, udah punya jejak gitu ya untuk kita pertahankan. Dari 2 kesempatan Piala Dunia U17 di mana kita jadi partisipan dan di kesempatan kedua ini kita udah punya kemajuan yang cukup berarti menurut gue. Walaupun kita nggak lolos grup ya, tapi ada peningkatan lah. Ketika pas kita Piala Dunia U17 pertama kita cuma dapat 2 poin, ini sekarang kita dapat 3 poin. Di kesempatan pertama Piala Dunia U17 kita nggak pernah menang, kita sekarang dapat menang. Itulah yang gue harapkan bisa terus berkesinambungan. Nanti kita ciptakan hal serupa buat U20-nya supaya yang U17 ini nanti ngefit ke 20. Kan pasti pemain-pemain yang timnas U20 itu kan majority itu dan biasanya itu di sepak bola manapun itu
banyakan dari anak-anak 17 yang naik ranking, naik kelas kan. Itulah yang kita harus lebih lebih perhatikan ya. Makanya gue seneng sekarang itu PSSI punya timnas U16 yang disiapkan buat Piala Asia U17 diikutkan kompetisi di Elite Pro Academy. Sekarang tuh sedang berjalan, Glenn. Itu bagus. Bahkan dari kemarin seminar yang gue ikuti kemarin persis amatir football analisis FIFA. Jadi si officernya itu langsung dari FIFA yang bicara betapa pentingnya sepak bola amatir dan sepak bola grassroots dalam menopang sepak bola profesional dan terutama ujungnya itu tim nasional. Jadi gue lihat ternyata negara-negara kawasan mereka punya timnas itu dari usia 14, Glenn. Gila, 14 kan dalam pikir gue kan nggak ada turnamen internasionalnya. Oh, ternyata mereka ciptain turnamen internasional sendiri, Glenn. Itu yang harusnya kita lakukan. Kita lihat Uzbek ini kan belakangan jadi buah bibir ya. Karena metode pembinaan mereka yang sangat luar biasa. Dan berhasil. Karena mereka mengikutkan pemain-pemain pilihan, pemain-pemain timnas dari usia 14 di kompetisi. Yang mainnya tuh regularly. Jadi sekarang kita lihat timnas Uzbekistan ada di timnas U17. Itu bukan timnas yang baru dibentuk setahun 2 tahun, Glenn. Tapi dari 3-4 tahun lalu. Dari timnas U14 mereka siapin. Nah sekarang sepertinya PSSI sudah mulai melirik itu. Makanya dari kemarin yang gue lihat dari hasil seminar itu PSSI salah satu poinnya yang juga ada dalam rumusan mereka akan menciptakan pemain-pemain timnas U14 dan U15 untuk jadi generasi baru. Wah, bagus nih. Itu roadmap tahun 2026 tuh, Glenn. Jadi dalam rincian roadmap 2034 tadi, jadi ada roadmap tahunan yang gue capture itu yang 2026 salah satunya di poin ke-3 dan ke-4 adalah menciptakan pemain timnas generasi baru untuk U14 dan U15. Supaya mereka nanti ngefit ke 16, 17 dan selanjutnya. Itu yang harusnya kita lakukan dan itu yang harusnya kita kawal. Gitu, Glenn. Kuncinya di mana sih, Om, kalau pembinaan usia dini? Kunci vitalnya tuh apa gitu? Kalau katanya kita roadmap kita sepakat ya, berkesinambungan itu kan menjadi penting. Betul. Kalau soal pembinaan ini apa yang sebetulnya menjadi kunci, Om? Iya, kebetulan gue cukup lama ya berkecimpung di pembinaan usia muda gitu ya. Dan yang gue perhatiin itu sebenarnya kalau dari sisi bakat, talenta, animo, udahlah kita tahu lah sangat besar Indonesia. Sepakat gitu. Itu? Sepakat. Tapi kita tuh kurangnya dari sisi kompetensi dan juga jumlah pelatih yang berkualitas. Pelatih banyak, Glenn, tapi yang berlisensi, yang berkualitas sedikit sekali. Padahal untuk menciptakan pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang prospektif, itu asalnya adalah dari pelatih-pelatih yang juga bagus dan berkualitas, punya lisensi tinggi. Itu yang menurut gue harusnya dari sekarang itu harusnya sekarang itu digarap secara serius, diberi kemudahan pelatih-pelatih itu dapetin lisensi, diberi kemudahan pelatih-pelatih itu dapat jam terbang, dapat pengalaman. Syukur-syukur kita bisa pertukaran pelatih gitu ya, mereka dibawa keluar untuk melihat bagaimana metodologi pelatihan di sana. Itu juga sudah dilakukan sebenarnya oleh beberapa klub gitu, terjadi pertukaran pelatih itu. Tapi harusnya inisiatif ini harusnya dari PSSI. Soalnya sekarang kan pelatih-pelatih ini kan ya sorry to say ya, mereka selain melatih kan gak ada pekerjaan lain ya. Dan itu mereka gak bisa lakukan sehingga akhirnya jadi sambilan karena mereka juga harus menghidupi keluarga juga kan. Nah membuat mereka akhirnya gak pernah naik kelas karena kalau untuk jadi pelatih yang lisensinya bertahap meningkat ya dari C ke B, B ke A itu kan ininya gede, Glenn, bayarnya. Itu yang harus dibantu oleh negara juga. Karena lagi-lagi ujungnya nanti manfaatnya ke pemain. Semakin banyak pelatih yang diciptakan, maka akan semakin banyak kesempatan kita mendapatkan pemain yang berkualitas. Gue jadi ingat, Jerman itu tahun 2000 ketika mereka luluh lantah ya di Piala Eropa. Itu untuk kembali membangun sepak bolanya menjadi powerhouse gitu ya di antara tim-tim dunia. Itu perlu waktu 14 tahun untuk mereka kembali juara dunia, Glenn. Ya kan? Itu Jerman yang udah punya fondasi. Tapi gue pelajari di situ, begitu gagal, itu pemerintahnya bergerak, Glenn. Pemerintah itu mengaktifkan semua guru-guru sekolah, guru-guru olahraga di sekolah itu harus ikut pendidikan kepelatihan sepak bola, free sampai level pro. Wah gila, Glenn. Pelatih pro di sana tuh 30.000. Kita pelatih pro kita berapa di sini? Dihitung sama jari. Itu kan potret, Glenn. Potret yang sangat sederhana dari pentingnya bagaimana kita mendorong pembinaan usia muda itu menjadi lebih bagus. Pelatihnya dulu ini. Gitu. Kalau dari animo, talent orang udah tahu lah. Bahkan itu juga diakui oleh dunia ya.
bahwa Indonesia tuh kalau talent tuh luar biasa ya. Tapi kalau mereka nggak punya pelatih yang berkualitas, ya sampai di mana talentnya? Kalau kita sering kan kita dengar, oh Indonesia tuh kalau usia muda bisa berprestasi ya, tapi setelah itu hilang gitu kan Glenn ya. Ya karena kita di saat usia 16 ataupun 17 ke bawah kita masih bisa ngandelin bakat. Bakat tuh masih ada pengaruh besarnya gitu loh. Tapi kalau selanjutnya nggak cukup bakat. Bakat tuh cuma 30%. Selebihnya bagaimana cara drilling kepelatihan, terus Taktik. jaga mereka di kompetisi yang tepat, berkualitas dan berjenjang. Itu PR kita. Ya kan? Kalau kita kan U16 juara terus, zaman Fahri juara, zaman Bima Sakti juara, terus zaman Nova juara gitu kan ya. Tapi kan setelah itu ke atasnya ke 20 udah mulai susah tuh Glenn. Mau gak mau kan akhirnya kita harus rekrut diaspora kan. Yang itu yang terjadi di timnas senior kan. Lagi-lagi kan siklusnya begitu kan. Jadi artinya pelatih itu yang menjadi sorotan lu ya? Iya, kalau gue pelatih. Karena pelatih itu bukan cuma sekedar ngelatih, tapi dia juga benar-benar menciptakan karakter. Bukan kompetisi Om ya? Ya pastilah, kalau ada pelatih, ada pemain harus ada kompetisinya. Kalau kompetisi ada, pemain ada, pelatihnya kurang berkualitas Glenn. Percuma juga Percuma ya? Glenn. Karena sebetulnya kompetisi sekarang udah ada ya? Walaupun EPA-nya Iya. belum full. Iya udah banyak lah ya. Suratin ada, terus yang Top score juga ada kan? Top score ada, swasta ada, terus EPA juga ada. Tapi ya pelatihnya itu susah sekali. Sekarang gini aja deh yang paling sederhana Glenn. Kayak misalnya di Liga 1 ataupun di Liga 2 ya. Pelatih yang beredar tuh itu aja Glenn. Iya. Apalagi Liga 2 nih, habis dipecat di tim A main di tim B, di tim B dipecat pindah ke tim C, muter situ aja. Kagak ada pembaruan pelatih-pelatih baru gitu. Pelatih-pelatih muda gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini soal pelatih senior juga masih tanya-tanya. Ini singkat aja Om. Menurut lu siapa sih yang cocok gantikan Kluivert? Gue nggak tahu ya Glenn ya. Gini masalahnya. Yang diusulkan, diusung oleh netizen ataupun pengamat atau siapapun lah ya, di luar dari PSSI, itu kan sebenarnya udah jelas nama-namanya, udah kenceng ya, Kapatse, Kasas gitu kan ya, terus apa lagi tuh, Bojaan dan lain-lain lah ya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi di dalam ini diskusi di PSSI ini pelatihnya siapa kan bisa aja plot twist Glenn, nggak ada yang di sini Glenn, ternyata dia punya sendiri, kan kita juga akhirnya jadi ngomong kosong nih. Kalau kita bicara di levelan kita lah sebagai penggemar sepak bola, ya pasti kita akan mudah dalam membuat ataupun juga merincikan ya. Karena kan parameternya mudah sekali. Dia mengerti kawasan, dia yang berprestasi di kawasan, dia yang sudah punya pengalaman di kawasan. Itu kan Yesus Kasas, Kapatse, itu kan udah memenuhi syarat. Bojan Hodak udah memenuhi syarat. Cuma apakah itu memang yang sudah dipikirkan oleh PSSI kita nggak tahu. Tapi kalau pribadi lu ada jagoan gak? Kapatse kalau gue sih. Kenapa Kapatse? Lagi-lagi Uzbekistan, dia kan sangat sukses dalam menggenerate generasi. Terus dia ikut berkontribusi sangat besar dalam menciptakan konsistensi kepesertaan, competitiveness pemain-pemain usia mudanya di level internasional, di U17, U20. Dan bahkan terakhir di senior dia ikut mengantarkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Ingat yang lolosin Uzbekistan ke Piala Dunia itu bukannya Cannavaro, tapi Kapatse. Yang kedua Glenn, dia masih muda, 44 tahun. Kita perlu pelatih yang segar. Janganlah dimunculin Bertman Marwitz lah, Luis Van Gaal lah. Udah terlalu tua gitu kan. Harus yang muda, punya pengalaman, mengerti kawasan dan proven. Itu kalau gue itu. Kita lihat ya, katanya awal tahun ya? Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Thank you Om Yogi. Sama-sama Glenn. Thank you.